Dan sisi lain ada juga orang yang kadang tidak seperti itu, bisa juga dibikin Allah kaya. Maka itu hal-hal seperti inilah yang perlu ya kita pahami terhadap nilai sebab. Sebab itu kan digambarkan secara syar'i adalah ya sesuatu dengan adanya dia ada yang lain. Sama seperti kita gambarkan tadi, seorang yang dengan dia berdagang maka dia punya harta. Dia tidak punya harta kalau dia tidak berdagang. Apa mutlak seperti itu? Itu yang menjadi pertimbangan yang harus dipahami. Untuk itulah pada dasarnya tawakal dan sebab ini tidak bisa dipisahkan. Tapi hal yang harus mendasar ya, jangan tawakalnya hilang, tekanan pada sebab itu yang besar. Karena orang kalau sudah sebab yang besar itu akan melupakan Allah. Padahal tidak ada satupun yang lepas dari Allah Ta'ala dalam hidup dan kehidupan yang ada ini. Kita bisa lihat banyak ya, dari sejak dulu sampai kapanpun di dalam perjalanan hidup manusia ya, nilai-nilai sebab itu tetap akan berlaku ya, tidak bisa diabaikan dia ya. Kalau kita lihat perbuatan-perbuatan para nabi-nabi dulu pun itu tetap dia punya nilai sebab. Apa sebabnya? Itu terpulang kepada Allah, dan itu sangat banyak sebenarnya. Kita bisa lihat sejarah ya, Nabi Nuh dia selamat dari amukan badai ya, sebab apa? Berada di bahtera. Tapi yang nyuruh bikin bahtera itu siapa? Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni. Ya, itu kan jelas katakan Allah, hai Nuh, buatlah bahtera itu. Apa Allah tidak bisa menyelamatkan Nabi Nuh secara khusus bersama orang yang ikut ya, dan menenggelamkan yang lain tanpa ya kita bilang membuat bahtera? Tapi kan secara syar'inya itulah yang perlu dipahami ya, maka dibikin Nabi Nuh lah bahtera itu. Ketika mulai di dalam surat Al-Qamar diceritakan ya, bahwa kami buka langit sehingga tercurah air ya, kami pancarkan dari bumi sehingga menenggelamkan, kami suruhlah mereka naik ke bahtera itu. Nah ini kan menunjukkan bahwa dengan dia buat ada persiapan untuk ke arah itu. Ini kan sebab. Sebab apa? Selamat. Di mana? Di bahtera. Yang nyuruh bikin bahtera siapa? Allah. Itulah kita bilang meletakkan sebab itu yang yang harus benar. Ya, kami kalau nggak di kapal nggak selamat kami. Nah, itu yang kadang melupakan, bukan menafikan, itu yang salah ya di dalam kehidupan antara ya tawakal kita dengan ya sebab yang ada. Artinya kedua ikatan ini memang tidak bisa dipisahkan. Walaupun satu saat Allah bisa saja ya meletakkan ataupun membuat sesuatu, maka itulah kalau kita bilang yang kadang di luar dari jangkauan manusia sebagai takdirnya. Nah itu juga ada kita bilang, tapi juga melalui sebab-sebab yang ada. Satu contoh yang bisa kita lihat ya, di dalam surah Ad-Dukhan 39 itu kan digambarkan, fa asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un. Wahai Musa, bawa hamba-hambaku itu pada malam hari karena kamu akan dikejar. Ketika itu upaya penyelamatan Bani Israel memang ya sudah ya terbuka dia ya, sudah ditunjuki Allah. Nah maka Nabi Musa membawalah malam hari, bikin silang di rumah itu. Begitu disilang udah berarti orangnya kosong. Berangkat malam hari. Kenapa malam hari? Pada saat itu orang Fir'aun dirundung duka, anak-anak mereka bematian masih kecil, mereka sibuk mengurus anaknya itu. Nah ya mereka berangkat pagi harinya ketika Fir'aun dan bala tentara dan orang Mesir ingin meminta ya tenaga orang-orang Bani Israel, ternyata nggak ada lagi. Tidak ada lagi orangnya, habis semuanya, udah berangkat. Tapi kan di situ bisa kita lihat ya, ada upaya waktu yang tenggang satu hari. Jadi malam berangkat mulai ya gelap maghrib itu berjalan terus. Nah pagi hari orang Fir'aun dia bingung, terheran, tak ada lagi orang Bani Israel di situ. Ini kan suatu upaya, suatu ikhtiar sebab yang memang dilakukan oleh Nabi Musa bersama Bani Israel. Ketika mereka lihat tidak ada, ya tentu marah besar. Maka Fir'aun mempersiapkan bala tentaranya. Tapi yang jelas kan dari situ nampak jarak satu hari itu bukan hal yang dekat.
ya 12 jam kita bilang harus mengejar Fir'aun. Ini kan ada upaya kita bilang sebab menjauhkan diri. Sudah dilakukan, ya sudah. Nabi Musa tetap optimis dan yakin. Terakhir apa? Sampai di pinggir laut. Pinggir laut. Timbul kebingungan para pengikutnya. Di surah Asy-Syura itu diceritakan, itu ayat 50-an ya, panjang itu ceritanya. Nah, itu kebingungan, nggak ada jalan lagi. Bagaimana sementara debu tentara Firaun dan nampak? Ya, sebagian kacau balau, ada yang memprovokasi, percuma aja dilepaskan, sama aja Musa membunuh. Ya, di sini saja pun Firaun dekat, bakal dibanti, habis. Ke depan laut dalam, pasti tenggelam. Ya, kemana larinya? Nah kan habis dia. Tapi usaha sebab itu sudah dibikin. Nah, ketika pada titik genting itu, di sini berlakunya takdir itu kan. Allah suruh, fadrib bi asokal bahro, pukul laut itu, kata Allah. Nah, cobalah kalau kita bicara, tapi di situ ada usaha ya, bukan tidak ada. Laut disuruh pukul dengan tongkat. Apalah artinya memukul air dengan tongkat? Dalam benak pikiran kita ya sama saja, terpukul, terciprat, selesai. Dia tidak akan menjadi satu jalan. Itu kalau menurut pikiran kita. Tapi kalau takdir mau berlaku, kenapa rupanya? Inilah kalau kita lihat. Di situ kadang-kadang ya kita bisa pahami ketika titik akhir sebab dan tawakal itu ya dilakukan, itu pasti akan ada hal-hal yang luar biasa. Ya, maka begitu dipukul, kami belahlah laut itu ya berbagian-bagian, kata Allah, dan diantaranya ada dinding seperti gunung. Itulah air itu, 12 jalur dibikin Allah. Cobalah, itu gimana ya air bisa terbelah menjadi jalan, dipegang basah tapi nggak runtuh. Ini kan luar biasa. Inilah kalau kita lihat, kalau maunya Allah itu. Di sini tidak lain tidak bukan bagaimana kalau kita perhatikan ya kekuatan Nabi Musa itu sebagai seorang Rasul meyakinkan para pengikutnya itu. Coba sana itu ragu-ragu, apa betul ini Allah menyelamatkan apa enggak? Matilah itu dihantam Firaun. Inilah kalau kita lihat sebetulnya, makanya memang tawakal ini ya seperti digambarkan medannya itu luas sekali. Dalam segala sisi dia memang dituntut untuk ke arah itu. Apalagi seperti kita mau urusan apa? Ya urusan rezeki pun kita bilang di surah Yasin itu kan ya digambarkan secara jelas, wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa anabi wa fajjarna fiha minal uyun. Itu kan digambarkan sebelumnya ayat 33 itu kan, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Di antara tanda kebesaran Allah bagi mereka, dihidupkannya bumi yang mati dan tumbuh dari bumi itu apa yang bisa mereka makan. Wa ja'alna fiha jannat, kami jadikan kebun-kebunnya ada berupa anggur, kurma, ya kami alirkan air, kata Allah. Untuk apa semua itu? Liya'kulu min samarihi wa ma amilu aidihim afala yashkurun. Bisa mereka makan, bisa menjadi usaha kerja mereka, mengapa tak bersyukur? Makanya ada orang punya kebun, kaya dia ya kaya, tapi dia nggak boleh hati-hati. Saya kalau nggak punya kebun, nggak kaya seperti ini. Saya ini kalau nggak 50 hektar nggak mati saya nih, pensiun saya karam lah saya jadi orang. Itulah kesalahan itu kalau kita lihat. Ini yang harus dipahami, karena dia mesti tahu yang numbuhkan dari bumi itu siapa? Allah. Yang mengalirkan air siapa? Allah. Yang menurunkan hujan siapa? Allah. Dia nggak ada apa-apanya sebetulnya. Dia kan cuma menyocokkan, memasukkan bibit itu aja ke dalam tanah. Cuma itunya kerja dia itu kan. Nah, kenapa kadang mentiku kali jadi orang ya, merasa hebat. Saya kalau nggak punya kebun sekian hektar, wah sudahlah ya, pensiun, meninggallah, stres. Nah itu kan jelek sekali sebenarnya jadi manusia ya, bahwa sebab itu adalah dari Allah Ta'ala yang membuatnya, dan dia tinggal melaksanakan sebab sebagai ikhtiar. Nah tunggu hasil yang ada ya. Sama juga dengan beternak kan. Di Yasin ayat 71 sampai 73 itu kan jelas, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun. Apakah mereka tidak melihat kami jadikan binatang ternak untuk bisa mereka usahakan, dan kami jadikan mereka memilikinya. Bagaimana binatang ternak itu? Wa dzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Kami tundukkan. Makanya jinak binatang ternak itu coba.
Kalau liarlah semua, mau kambing, mau lembu, kita bilang mau yang lain, bagaimana kita mau ternak coba? Siapa yang berperan situ? Wazallalna, kami tundukkan, kami jinakkan, kata Allah. Yang penting usahakan itu. Kita bikin dia sebagai sebab. Lahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Bagi mereka itu bermanfaat dan bisa mereka minum susunya itu. Afala yashkurun, tapi mengapa tidak bersyukur? Inilah kadang-kadang tadi kan, saya ini kalau nggak jadi juragan lembu, wah payah lah ya, nggak bakal kaya seperti ini, nggak bisa punya mobil. Ini karena semua ternak inilah yang membuat saya. Nah ini yang kadang, padahal yang hidupkan ternak itu siapa? Yang membesarkan ternak itu disiapkan Allah. Ya rumput-rumput yang ada, coba. Inilah kalau kita lihat kadang-kadang, hati-hati. Ya, nilai tawakal itu kalau tidak dipahami, kita bilang kita bisa arogan, bisa lepas kita. Makanya wajar ketika dia merasa kalau nggak begini, ntar lagi begitu Allah tarik semuanya, barulah stres. Ya, barulah bingung, depresi, ya suntuk kesana kemari, terakhir luntang lantung, ya kutipin, ya kita bilang apa koran, potong-potong masuk kantong, perasaan duit aja, udah gila dia kan. Nah inilah kalau kita lihat, kenapa sandaran kepada nilai iman dari tawakal itu, ya bahwa nilai sebab itu tetap ada, tidak bisa dipungkiri. Tapi ingat, sebab itu siapa? Dagang juga kan begitu ya, kita berdagang kaya. Kalau kita buka sejarah, orang-orang muhajirin Mekah itu jago dagang, orang-orang Ansor Madinah itu jago ya bercocok tanam, makanya subur di Madinah itu tanaman-tanaman dia. Nah ketika Abdurrahman bin Auf hijrah tidak bawa apa-apa, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Robi al-Ansori. Ya Sa'ad mengatakan, apa yang ada mau engkau, ini hartaku banyak, ambillah. Ya sampai begitu. Tapi Abdurrahman tidak mau. Ya apa kata Abdurrahman? Tunjukkan pasar sama saya, karena dia memang pedagang. Itulah yang membuat dia sukses itu kan. Tapi semuanya itu dia kembalikan kepada Allah. Sukses paling kaya seorang sahabat sudah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu. Kenapa? Dia dagang. Tapi kan kita bisa lihat, ya yang nyuruh dagang itu siapa yang menyebabkan kaya? Itu kan Allah. Ya. Di dalam surah An-Nisa itu kan jelas, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang yang beriman, jangan makan harta sesama kamu dengan cara batil, kecuali tijarah, dengan cara berniaga. Itu Allah yang nyuruh berniaga. Sebab niaga itu dia kaya. Yang nyuruh niaga siapa? Allah. Kalau gitu sebab dari siapa? Dari Allah. Kembalikan ke arah itu. Ini yang harus dipahami. Inilah orang-orang yang memang betul-betul beriman, mukminuna haqqo, dalam artian bahwa dia bukan merasa apa yang dia bikin. Ya, kita kan kadang cenderung lepas. Ketika terlepas itulah hati-hati. Nabi Yusuf saja disebabkan mimpi raja, dia diangkat menjadi menteri pangan. Dia atur itu 7 tahun akan musim panen, 7 tahun akan musim pacekli. Dia atur, diminimalisir lah. Adapun gandum di rumah itu silahkan makan sebagian, sisakan sebagian untuk ditanam. Bagaimana ya, air dari mana? Hujan ada dikasih Allah. Bagaimana adanya hujan kalau nggak ada bibit yang ditanam? Nah itulah, begitulah hebatnya Nabi Yusuf itu, ya mengolah dan mengatur pangan tersebut. Adanya penghematan, jangan semuanya dimakan, tinggalkan sebagian untuk apa? Bibit. Dari mana nyiramnya? Langit, Allah yang bakal menyiramnya itu. Tapi bagaimana kita bilang mau tumbuh, Allah siram pun bumi ini kalau bibit tak ditanam, bagaimana? Nah itulah kita bilang, ya nilai-nilai. Subhanallah, ya sebetulnya dari dulu pun ada ya contoh-contoh yang ada itu. Jadi jangan keliru meletakkan tawakal itu, ya. Ya Allah kalau mau ngasih ya ngasih kan. Saya kemana aja pun kalau memang Allah mau menjamin ya jamin. Memang betul, nggak ada salahnya. Tapi yang terbaik itu mana? Yahya bin Mu'az Ar-Razi ketika gurunya datang, ya Ibrahim bin Adham, ya dia bermisi sama gurunya, permisilah tuan, saya mau berdagang dulu, ya mencari rezeki. Ya baiklah, kalau gitu rumah kau ini kutunggu, kata Ibrahim bin Adham, sampai kau kembali. Berangkat dia.
Nggak lama berangkat, balik dia lagi. Ya kenapa kau balik? Kata Ibrahim bin Adham sama dia, begini tuan, ya, kalau Allah menjamin rezeki, nggak usah pun kita kerja, rezeki itu datang. Kenapa kau bisa berpikir begitu? Kata Ibrahim bin Adham, tadi waktu aku berjalan hujan turun, jadi berteduhlah aku di satu tempat, ya. Kuperhatikanlah ada seekor burung buta di situ. Burung tuh hanya mencicit, diam dia di situ sambil mencicit, nggak kemana-mana. Tiba-tiba datanglah kawannya bawa makanan, ditaruhlah ke mulutnya. Berarti dia nggak berusaha, dia rezekinya datang. Itulah dia menyebabkan dia tidak mau dagang tadi. Ya. Apa kata Ibrahim bin Adham? Dikatakan Yahya, ya, kau lebih mau jadi burung buta daripada burung yang baik memberikan. Bukankah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Sadar dia, langsung dia berangkat pergi, dia dagang. Nah inilah kalau kita lihat. Jadi artinya jangan salah di dalam mensikapi. Imam Ghazali juga menceritakan dalam kitab Ihya-nya itu, ada seorang berhaji tapi tawakalnya itu salah. Ya, artinya apa? Berhaji dia tidak pakai sendal, dia mau jalan supaya memang kakinya ini barokah. Begitulah dia jalan. Satu saat kakinya tertusuk, tapi durinya tidak mau dia cabut, dia gosok aja di situ. Kenapa? Ya, kalau saya cabut saya berarti tidak tawakal. Apa yang terjadi? Nggak bisa jalan, bengkak kakinya. Ini kan salah, kita bilang kekeliruan itu. Ya kalau udah kena gitu diobatilah dulu, namanya pun mau beribadah. Inilah yang kadang-kadang juga ya harus dipahami secara maksimal. Jadi apapun yang kita perbuat itu sebenarnya tidak lepas dari nilai tawakal dalam kehidupan kita, ya. Inilah gambaran-gambaran tawakal dan sebab yang harus kita ketahui. Dan pada dasarnya tawakal bukanlah orang yang statis, keliru. Ya, statisnya itu apa? Imannya yang di dalam ini yang terus bergerak, bagaimana dia percaya bergantung kepada Allah dan menyandarkan kepada Allah. Sebab pun dia sandarkan sama Allah. Saya kaya karena dagang, yang nyuruh dagang siapa? Allah. Nah, sandaran itu yang perlu. Saya sukses kenapa? Saya beternak. Yang nyuruh ternak itu siapa? Allah. Yang punya menghidupkan ternak ini siapa? Allah. Itu yang perlu. Artinya Allah tetap ada dalam hati itu, ya.